Saran nama anak. Oh, ambo kalau nama anak bisa, asal jangan bertanya nama bini lah. Nama anak nan padusi Nuaira. Nuaira artinya secercah cahaya. Atau Fina Hanina. Hanina artinya kerinduan. Fina antara kami, suami istri, tiba-tiba datang anak yang dirindukan selama ini. Fina Hanina. Masya Allah, so sweet guys. Kalau laki-laki, udah antara kami berdua lah. Laki-laki banyak bisa. Mohon doa Ustaz, istri saya mau melahirkan, banyak-banyak ibu yang mau melahirkan sholat sunat. Kalau tak bisa tagak, duduk. Sebab dengan banyak bergerak itu mempermudah kelahiran, kata dokter SPOG, spesialis obgyn. Spesialis obgyn itu spesialis kandungan, bukan spesialis hantu. Obgyn, jin kok hantu. Obgyn, SPOG. Maka banyak sholat sunat dan banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak bersolawat sambil masak nasi pagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalau berselawat, hati amaknya tenang. Kalau hati amaknya tenang, anaknya ikut. Aku ibu-ibu itu disuruh tenang ya bu, jangan stres. Kalau ibu stres, anaknya galau, lakinya sakau. Banyak selawat. Bagaimana hukumnya mengambil uang suami tanpa persetujuan suami untuk ditabungkan demi kepentingan rumah tangga? Ini namanya gerakan ibu-ibu kreatif. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk di atas bukit Sofa pada tahun 8 Hijrah, rekonsiliasi kota Makkah, Nabi pulang ke kota Makkah. Maka ketika Nabi sedang duduk, datang seorang perempuan. Nama perempuan itu Hindun. Dia tutup wajahnya karena dia malu kepada Nabi. Hindunlah dulu yang mengunyah jantung Hamzah karena dendam kesumat. Lalu Hindun berkata, suamiku inna Aba Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, suamiku itu Abu Sufyan orangnya pelit, medit, kedekut, bakhil. Apa lagi? Bapak Ibu hafal seterusnya. Apa kata Nabi SAW? Ambillah uang dia selama untuk mencukupi kebutuhan engkau dan anak-anakmu. Ini kabar gembira bagi ibu-ibu sekalian. Tapi ingat, mencukupi. Nah, standar di Bandung saya tidak tahu berapa keperluan, karena beda harga makanan di Bandung dengan di Riau. Kalau di Bandung ini standarnya 3 juta, tiba-tiba si bapak cuma ngasih 1 juta, ibu boleh ambil 2 juta lagi. Sambutan yang luar biasa. Mana dalilnya? Itu ayat bapak ibu bapak baca waktu akad. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya tradisi setempat. Dasar pengambilan hukum dalam Islam ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Urf artinya standar umum di kota Bandung berapa. Kalau umumnya di Bandung ini 5 juta, ternyata selama ini dia kasih 2, berarti ibu bisa ambil 3 menurut standar dan ketentuan berlaku. Tapi lebih dari ini tanggung dosanya, saya nggak ikut-ikutan. Saya nggak mau nanti terhalang masuk surga gara-gara ini. Abdul Somad masuk Jannatul Firdaus. Begitu udah mau masuk, datang bapak-bapak dari Bandung nuntut. Wah, saya nggak mau gara-gara ini. Dawu mardhakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah.
Sakit kan ke rumah sakit Pak Ustaz, betul. Sakit kan pergi pakai akupunktur, tusuk pakai jarum, betul. Sakit kan kami pergi ke pengobatan alternatif dukun, jangan. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima solatnya 40 hari 40 malam. Yang sudah pergi ke dukun, pergi lagi, sampaikan ceramah hambaku ke dukun. Assalamualaikum Pak Dukun. Waalaikumsalam. Ini mungkin kunjungan saya terakhir. Kenapa? Ini ada ceramah dari Ustaz Somad, diduitkan. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, falam tuqbal lahu salatun, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Wah, kalau gitu kita santet dia. Santetnya bulu ambo. Takutkah Abdul Somad pada dukun-dukun? Hei dukun-dukun, taubat kalian dukun-dukun. Ustadz ingin nanya Ustadz, orang tua saya sudah meninggal dua-duanya. Akankah saya berjumpa dengan orang tua saya suatu masa nanti? Amalan apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Datang orang berkulit hitam memeluk Nabi Muhammad, tak lepas. Nabi tanya, kenapa kau peluk aku? Aku rasa tak yakin jumpa dengan engkau di akhirat nanti ya Rasulullah, karena aku budak hamba saya, miskin susah, amalku tak banyak. Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Anak-anakku yang cinta, kita akan bersama di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak sedih tak jumpa dengan ulama-ulama besar. Saya tak jumpa dengan Syekh Muhammad Hasan Krungkali. Saya tak jumpa dengan Syekh Muhibbuddin Wali. Saya tak jumpa dengan Syekh Muhammad Wali. Saya tak jumpa dengan Syekh Hamzah Fansuri. Saya tak jumpa dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tapi saya yakin dan percaya, karena cinta saya ke mereka dan ke negeri mereka, saya akan jumpa dengan mereka nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal apa yang mesti kita lakukan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Matinya mesti dalam keadaan la ilaha. Makanya sering-sering zikir. Kalau sering zikir, nanti matinya husnul khatimah, ketemu dengan mereka. Yang sering main game online, nanti matinya pas mau sakratul maut. Jangan pernah malu merasa salah, karena malu di dunia hanya berhadapan sekejap saja, tapi malu di akhirat berapa lama kehidupan di akhirat. Di dunia ini kalaupun kita malu 10-20 tahun, selepas itu malu kita akan hilang karena kita mati. Tapi di akhirat kita tidak akan mati. Akhirat tak ada matinya lagi, karena mati hanya di dunia saja. Di akhirat kekal abadi.